Pagi ini kita mau ikuti lagi seminar dari Google di UGM. Materinya hari ini karena keren, bagaimana membuat website yang efektif dan juga SEO dan juga SEM. Jadi kemarin dapat email konfirmasi kehadirannya. Materi seminar yang diiniin tuh ada 4 ya, ada 4 kelas. Jadi hari ini Sabtu tuh akan ngomongin tentang dunia digital. Program yang mendukung usaha kecil UKM untuk go digital. Event Gapura Digital ini udah dilaksanain itu dari 2014. Di Jogja itu dari 2014, 2015, terus 2016. Kurang tahu saya ada apa enggak, terus dimulai lagi di 2017. Di 2014-15 itu modelnya seminar besar. Kita ngundang ekspor, kita ngundang menteri, kita ngundang pelaku industri yang udah jago. Tapi cuma sehari. Dari situ emang terasa, bagus, megah. Tapi pada akhirnya nggak ada sustainability. Dunia digital itu luas. Dunia digital itu luas. Ketika saya di perbankan, ini mohon maaf ya, agak cerita agak melenceng-melenceng, agak memang. Kalau di dunia perbankan, restrukturisasi perbankan itu macam-macam, sistemnya yang harus dipahami apa saja, itu semuanya terkait dengan setidaknya adalah kaitan dengan sistem informasi. Nah, sekarang kalau terkenalnya itu lebih banyak ke information system and information technology. Kalau Gapura Digital sendiri ini adalah event yang dibuat diinisiasi Google Indonesia dan Kiban Kreasi Indonesia buat dukung UKM di Indonesia untuk go digital kayak gitu. Jadi diadain di 10 kota di Indonesia, salah satunya Yogyakarta, buat bantu UKM buat lebih tahu strategi digital seperti apa biar improve nih si usahanya seperti apa. Kebaikan ketika kamu mengonlinekan bisnis yang kamu miliki. Jadi misalnya nih, ketika kamu udah online, orang akan dengan mudah menemukan dirimu satu, ya kan. Terus bisa menggait konsumen baru, itu 2. Terus selanjutnya konsumen lama juga bisa nanti balik lagi ke kamu jika memang produk yang kamu hasilkan itu bagus. Yang paling harus Anda perhatikan sebenarnya bisnis yang akan punya ketrasan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, itu justru di sini, di website. Dan ini tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam kebijakan, aturan, oleh berbagai provider. Pengennya sebenarnya sustainable sih. Jadi dari UKM-nya kan karena digital itu adalah sekarang sebagai istilahnya makanan utama kita gitu loh. Jadi akhirnya pengetahuan tentang digital sendiri itu penting bagi UKM kalau mau bertahan gitu loh. Jadi datang ke sini untuk ke Gapura Digital itu adalah salah satu alternatif untuk lebih tahu tentang strategi digital itu seperti apa. Teman saya yang baru kenal namanya Pak Sugeng Widodo, biasa dipanggil Pak Sugeng. Beliau sudah melakukan bisnis online, yaitu memperdagangkan susu kambing Kerawa, dan itu dijual melalui media sosial, terutama Facebook. Teman sebelah saya ini masih mahasiswa semester 7, namanya Gana Monosofa. Dia ini masih merintis bisnis kreatif, baru-baru aja merintis, seperti membuat blog note dengan desain sendiri, terus videografi juga, Beliau usaha di event organizer, acara pernikahan, acara ulang tahun, dan acara kumpul-kumpul. Nah, kebetulan sinergi juga dengan usaha yang saya rintis. Saya usaha di bidang kuliner di catering. Serius mas? Tangan ini kamu sih kenapa? Bajing yo.
Muka aku nom jare. Serius, sampe nang kata bener. Aku 2011. 2011. Aku ketok angkatan piro berarti? 2012. Ya, atas lu. Oke, alhamdulillah ya. Lahiran berapa? Lahiran. Masa sih? Serius. Kamu sih imut ya? Aja naksir lo tapi. Betul cerita sama ini masih juga bilang ketika kita bergaul di tempat negatif tetap masa harus keluar. Saya keluar di sini dapatnya orang-orang positif semua. Alhamdulillah. Ilmu itu tidak tergantung Betul. penting belajar. Kadang-kadang orang malu sudah tua belajar sama yang muda, saya bilang belajar aja. Apa salahnya kalau itu bermanfaat bagi kita? Betul. Google My Business kan soalnya materinya asik gitu loh. Jadinya itu pada apa ya unik gitu loh. Soalnya kan ngomongin bisnis gitu ya kali dari bukan dari sisi ininya optimasi si Google My Business kan pada UKM pada butuh tuh buat ini kan tempat location dan segala macamnya kan banyak yang nggak punya. Kalau website kan mungkin orang bikin angel, angel. Jadi biasanya emang turun. Paling ramai emang Google My Business. Muncul di sini, terus akhirnya si konsumen pas melakukan pencarian di kata kuncinya itu misalnya paket wisata Bandung, oh website saya ada di halaman pertama misalnya, ya udah deh terus akhirnya masuk sini. Karena ini adalah peluang bagi UMKM Indonesia untuk bisa menambah dunia digital. Karena mengapa? Karena digital adalah dunia yang sangat luas sehingga banyak orang mengakses digital tersebut dan maka akan menjadi peluang baru bagi pebisnis muda bagi seperti kita semua. Kalau di Google yang klasik itu dia dari regionnya bisa disetting, terus ada pilihan apa namanya nih tadi yang Google Keyword Planner, terus misalnya mau dicoba apa lagi? Oh ya, di Keyword Planner ini cuma salah satu contoh, cuman kalau pakai contoh yang lain nanti dia akan jauh lebih banyak sampai rentetan bawah gitu. Misalnya dia pakai tur Banyuwangi, ini karena cuma terbatas di Jepang aja, jadi yang dia rekomendasiin cuma segini, tapi sebenarnya ya banyak. Materinya bagus banget pagi ini. Tadi Mas Fuad jelasin tentang bagaimana web yang efektif, itu dijelasin banget trik-triknya. Gimana, ada yang mau cerita nggak? Siapa yang mau cerita? Ini ada tapi nggak ada. Oh ada, itu ada colokan maksudnya. Baik, saya salah. Oke, kalau nggak ada yang mau cerita ya sudah. Baik, materi ketiga itu akan menambah sesuatu yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemarin sama Mbak Alia sama Pak siapa yang pagi Pak Adi ya sudah dikasih PR ini pizza sudah diisi, sudah dibuat. Belum, enggak apa-apa. Saya sudah yakin kalau belum. Ini akan ngomongin tentang pembuatan website yang efektif. Jadi aku juga belum tahu tuh kayak gimana, karena nanti kita coba cek websitenya pakarkreatif.com sama benjogja.com itu gimana, apakah sudah efektif atau belum. Terus nanti siang akan ngomongin tentang search engine optimize dan search engine marketing. Search engine marketing. Jadi itu ngomongin tentang bagaimana kita mengoptimalkan website kita biar bisa menjadi di halaman 1 gitu. Itu yang penting. Karena kalau misalkan informasi yang kita tampilkan, informasi yang kita siapkan di website efektif, informasinya relevan, efektif, dan itu adalah berkualitas menurut Google, menurut user, pasti kita nanti akan nomor 1. Kalau sudah nomor 1, yang terjadi adalah konversi kita meningkat. Entah kita dapat pelanggan baru, entah kita dapat salesnya naik, atau mungkin konversi yang lainnya. Dan yang terakhir, websitenya stunning, websitenya keren, kece badai, luar biasa, start bahana, ulala, bla 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 segala macam. Nah itu nanti stunning itu ada aturannya Pak. Maksudnya jangan sampai kita waton bikin website yang stunning, begitu dibuka langsung nanti ada tombolnya goyang-goyang gitu, nanti buka ada toeng atau apa segala macam yang sebenarnya kita nggak perlu. Itu nanti bisa mengganggu performa website. Kalau performa websitenya jelek, nomor 5, dibuka lambat, seperti yang kemarin dibahas, lebih kurang dari berapa Pak?
kurang dari 5 detik, artinya antara 0 sampai 5 detik gak bisa dimunculkan. Kalau lebih dari itu, kita ngejar stunning tapi performanya lambat, ya mau nggak mau customer akan pergi, mendingan cari yang lain aja. Dan tadi juga webnya pakarkreatif.com sempat dibantu sama Suat bagaimana sih baiknya gitu, dikasih saran-saran. Tadi minta tolong juga dikasih tombol telepon biar mudahkan navigasi, tombol email gitu-gitu. Mana Pak? Ya. Mau mana? Mau nyantai dulu ya, monggo. Dengan Ini tadi habis apa jalan-jalan gitu. sudah madakan, sudah hari. Jadi satu kalau siang nggak makan. Oh nganter. Iya toh Pak. Iya Pak, monggo. Oh iya, ngomong-ngomong webnya bikin sendiri tapi bagus. Itu tuh anu Pak, jadi itu saat apa ya? Kebetulan tadi saya kan pengen toh punya web gitu loh. Itu kan buat dari blog. Iya. Iya toh, blog terus saya beli situs itu loh. Pertama kan nyari-nyari apa template itu loh Pak. Iya. Template yang biar Pakai WordPress kayaknya. Ya tuh blogger. Pakai blogger. Blogger itu. Oh blogger tapi terus beli apa? Beli domain. Beli domain. Oh. Nah kan juga gak bisa toh. Misalkan saya bangun blogger. Tapi ini Pak beda ya kayaknya. Apa? Beda misalkan dari kalau apa website yang dari WordPress itu kayaknya tuh udah kayak kelihatan profesional tuh loh. Iya. Nah kalau blogger kan yang tampilan awal tuh sebenarnya cuma itu artikel yang itu toh. Iya. Nah, jadi harus settingnya mesti jago gitu. Tuh. Settingnya. Jadi yang menang itu aja sih. Yang penting simple terus cepet tuh Pak. Iya betul. Ya apa ini Pak belajar apa? Saya juga nyari dari Google gimana caranya. Gitu-gitu kok. 3 benda ini, Facebook, Instagram, dan ini itu sebenarnya bisa menunjang SEO banget. Ketika Bapak Ibu ngepost, celing, misalkan pakai WordPress ya, biasanya pakai apa? Taunya apa? Website taunya apa? WordPress tahu, Blogger, apalagi jumlah, masih ada Pak jumlah. Oke nggak apa-apa. Weebly, nah, Wix, dan masih banyak lagi ada Shopify, Magento, dan lain sebagainya. Itu kan biasanya sudah menyediakan fitur auto post. Ketika Bapak Ibu ngepost artikel, ngepost promo, ngepost diskon, ngepost apapun di website, pasti otomatis bisa muncul di Facebook, Instagram, dan Google+. Itu sebenarnya apa? Tahu nggak filosofinya? Idenya, Bapak Ibu ini melemparkan umpan ke kolam ikan. Biasanya di post di mana? Fanpage kita, atau wall pribadi, atau grup, atau mana? Fanpage. Nah, asumsinya di fanpage kita, di akun Instagram kita, di Google Plus kita sudah punya komunitas, kita sudah punya customer yang loyal. Jadi apapun kita lempar ke situ, pasti mereka tertarik. Ujung-ujungnya, kalau misalkan mereka tertarik, ketika dia ngeklik yang kita kirim ke Facebook, Instagram, dan Google Plus, larinya kan ke website kita. Traffic ke tempat kita naik, pasti juga nanti akan diikuti dengan keywordnya, karena kan di website kita setting keyword, setting tags, tags, setting description segala macam, itu juga nanti akan meningkat. Semakin itu meningkat, semakin berkualitas, semakin relevan, nanti itu pasti akan menunjang SEO. Jadi banyak hal sih yang disampaikan tadi. Misalnya kalau tombol kontak biasanya kan cuma kontak gitu, telepon atau apa kan tulisannya. Jadi kasih tahu lebih baik tuh langsung yang yang bisa mengengage gitu loh. Jadi misalkan email atau apa, nanti ada kasih kata-kata misalkan kayak Pakar Kreatif kan ngomongin EO, ngomongin video gitu-gitu ya. Jadi misalnya gimana? Apakah kamu sudah punya ide untuk wedding atau untuk event kamu? Nah, komunikasi aja ke kita di email di bawah ini, nanti ada namanya siapa, terus emailnya apa, nomor telepon atau WhatsAppnya berapa, kemudian ide ceritanya apa, gitu-gitu. Jadi itu nanti bisa untuk database. Sama juga seperti Mas Bagus, misalkan bikin ceritakan nikah impian Anda, your dream wedding, bikin pernikahan impian Anda, ceritakan ke kami, nanti kami akan membantu mewujudkan pernikahan impian Anda dengan gratis, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, caranya itu tadi, jenengan nyiapin file proposalnya kan,
HP. Ya biasanya gimana saya nggak paham, nama, telepon, email, terus konsepnya barangkali western, eastern, atau fusion atau makanan. Terus letaknya di mana, tempatnya di mana itu juga penting mas. Tempatnya di mana itu berarti bisa jadi tempatnya barangkali perambanan kah, atau toko kah, atau mau private atau enggak. Nah, dari situ bisa digunakan untuk riset. Terus lagi web itu harus apa mau istilahnya. Jadi kalau dibuka di laptop, tampilannya aja laptop. Nanti dibuka di HP, ya langsung menyesuaikan, responsif. Wah. Ini kalau misal kita akses dengan laptop. Ini kalau kita akses menggunakan gadget, bentuknya jadi kayak gini. Ini dibuka menggunakan HP zaman dulu, HP jadul. Terus ini HP kekinian itu yang ini. Nah, dia masih tetap bisa. Oh, ini tablet. Ini dibuka pakai tablet. Jadi layarnya itu bisa menyesuaikan. Kontennya tidak ada yang hilang. Ini kemarin mungkin udah ada yang pernah lihat ya slide-nya ya. Ya, jadi search engine pertama itu adalah RT Query Form ini. Jadi fungsinya simpel, dia hanya dipergunakan untuk mencari sesuatu berdasarkan kata kunci gitu. Jadi kayak fitur search di komputer lah. Eventnya sangat efektif untuk UKM yang ingin usahanya cepat maju melalui media online. Dapat meningkatkan pengetahuan saya dan keterampilan saya di bidang bisnis yang tadinya saya sangat buta terhadap bisnis itu. Acara yang luar biasa dan saya mendapatkan banyak sekali hal baru dan benar-benar ini wow banget buat saya. Dampaknya ilmu satu, kita tahu cara memasukkan usaha kita di Google. Itu paling penting karena memperkenalkan usaha kita, banyak bidang usaha di Google sehingga orang-orang bisa lebih cepat mengenal usaha kita. Saya terbuka wawasan untuk bisnis di bidang digital ini sangat banyak sekali. Semua UKM, semua pelaku bisnis harus ikut acara ini, mesti datang belajar, buka hati, buka pikiran, buka mata, duduk manis dan mendengarkan banyak hal. Setelah pulang kita langsung praktek.